Dari ke sana ke Dukuh ada banyak orang lah gitu di sana, keluarga. Terus waktu itu kan ada Asep juga yang bilang, kalau di sana bagi-bagi tugas itu, jadi maksudnya bagi-bagi tugas itu. Bertemu Yoris tidak di TKP? Bertemu. Jam berapa? Tidak tahu Pak. Berapa lama? Sesudah di polis lain atau setelah di polis lain? Sebelum? Sesudah di polis lain. Ya. Ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Sudah di polis lain, saya langsung merapat ke Yoris. Tugasnya siapa? Dimasukin ke dalam rumah. Pada saat itu saudara sudah masuk rumah atau belum? Saya nggak berani masuk rumah. Jadi saya di depan teras. Iya. Ada kursi kan. Iya. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi Aka berpikir tadinya di fakta-fakta persidangan yang keganjilan yang keaneh-anehan akan dibongkar. Ternyata tidak, sahabat-sahabat Aka. Ya itulah dia yang terjadi di kasus Subang ini. Ya tidak kita pungkiri, keganjilan itu ada tapi diabaikan. Ya inilah tadi Aka bilang itu adanya trik taktik, Danu harus mendapatkan GC. Ini dia sahabat-sahabat Aka. Hakim juga tahulah rasanya. Misalnya Danu ditanya pulang ke TKP lagi jam berapa? Jam 6.30. Terus dakwaan juga Danu masih jam 6.30 masih di TKP, berarti Danu nggak kemana-mana. Kenapa ada bersama Waida gitu? Jam 5 ini kan perlu didalami, tapi kenapa kalau ini didalami terbongkar yang sebenarnya ya GC-nya bisa amburadul. Target Yosep, Mimin, Arigi, Abi kacau balau kan seperti itu. Ini analisa Aka, ini yang terjadi. Jadi nanti kita kaitkan tentang Yoris, sahabat-sahabat Aka. Hakim juga bertanya apakah Yoris datang ke sana masuk TKP. Ya nggak bisa lah Pak Hakim, kan sudah ada polisi lain tuh, para apa tuh penyidik itu tuh ada yang lagi asik HP itu kan tuh apa mereka tuh apa sepatunya pun bagus pakai kresek atau bagaimana. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat Aka, kalau ini kasus ini nggak ada target Danu harus dapat GC, ini clear ini sebenarnya sahabat-sahabat Aka gitu. Jadi kalau dalam analisa Aka, Danu ini tahu sesuatu dia tutupi. Kan ini dulu sehingga kasus ini mutar-mutar sahabat-sahabat Aka gitu. Bagi mereka nggak mutar-mutar karena targetnya sudah tercapai. Bagi kita ya nggak masuk di akal aja. Misalnya Yoris sudah di hari pertama untuk bagi-bagi tugas, besok ke tanggal 19 juga dan jadi tugas jaga TKP, ujung-ujungnya pada akhirnya mengambil mobil Yaris. Kan sorenya kucing Waida juga bicara dengan kucing Amel. Ini kan kacau, ada rangkaian semua sahabat-sahabat Aka. Jadi sekali lagi tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Setelah kemudian disuruh sama si mama untuk cek ke TKP. Cek ke TKP, datang jam berapa? Langsung pas saya keluar, langsung saya ke TKP Pak. Ke TKP. Pak Yosep kemana pada waktu itu? Saya nggak tahu. Oke, langsung di TKP. Apa yang terjadi di TKP setelah pasca kamu balik lagi ke sana? Apa yang terjadi di TKP setelah pasca kamu balik lagi ke sana? Udah banyak warga Pak. Udah banyak warga. Pada saat jam berapa kira-kira? Nggak tahu, mungkin udah jam 8. Jam 8-an. Di situ ada anak Pak Yosep yang lain ketika kamu datang? Ada anak Pak Yosep yang lain, ada Yoris di situ waktu kamu datang? Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang ada di situ pada saat itu yang kamu kenal? Nggak ada yang kenal, cuma warga doang. Warga di sekitar situ. Ada yang kenal nggak warga di sekitar situ dengan kamu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, apa yang kamu lakukan setelah itu? Setelah udah pakai motor langsung udah masuk, nah dari situ cuma lihat-lihat aja ke dalam rumah. Ke dalam rumah? Jam berapa masuk ke dalam rumah? Langsung dari pas ke rumah itu langsung. Oh begitu dari rumah tuh langsung balik masuk lagi ke dalam. Apa yang lakukan di dalam? Cuma lihat-lihat doang. Lihat-lihat. Apa yang kamu lihat waktu itu? Yang lainnya cuma lihat di kamar cuma berantakan doang. Berantakan.
kata saya itu di perjalanan ya, ke istri saya, masa gitu kan, kemarin kan hari Selasa kita inilah gitu kan, mama ke rumah lah gitu sama Amel gitu kan, lewat gitu kan, pas ke sana ya sampai sana mungkin sekitaran jam 8 kalau tidak salah ya, saya lupa lagi kalau pokoknya. Pokoknya pas ke sana itu udah di polisian semua, udah di polisian, udah banyak orang, udah ada petugas kepolisian juga di sana. Saya kan kalau saya nerobos ke sana ke depan lah, bukan garasi bukan, tapi ke ini yang apa rumput lah, yang halaman rumput depan gitu kan. Sama saya, udah motor di sini aja, gitu. Ada petugas lah di sana yang motor saya, namanya motor saya, terus saya helm saya yang garis-garis yang itu yang apa sih yang dari Amel lah gitu kan, saya simpan di depan teras. Nah sama saya itu kelihatan sama petugas itu masukkan ke dalam rumah itu teh Apanya? helm saya gitu Sempat disimpan di depan teras. Terus sama si petugas. saya lupa lagi petugasnya siapa, dimasukin ke dalam rumah. Nah, pada saat itu saudara sudah masuk rumah atau belum? Saya nggak berani masuk rumah, jadi saya di depan teras. Iya. Ada kursi kan. Iya. Bos katanya. Ya udah, ke sana dulu udah istri nangis, istri nangis menjerit lah gitu. Saya ya udah ke sana lagi udah banyak orang soalnya jadi. Terus. Pokoknya halut lah Pak. Tapi sudah tidak masuk lagi, masuk ke dalam rumah enggak? Udah masuk ya, udah masuk. Sudah di polisi lain. Terus kembali lagi ke kantin, terus makan dulu. Terus kita mobil ambulan datang. Kalau udah dibawa teh si nggak tahu ya, soalnya nggak kelihatan lah gitu. Ke sana, keluarga di sana, katanya di dekat ruku, pohon ruku gitu. Ya udah saya ke sana. Saya ke sana ke ruku, ada banyak orang lah gitu di sana, keluarga ke sana. Saya ke sana ke ruku, ada banyak orang lah gitu di sana, keluarga. Terus waktu itu kan ada Asep juga yang bilang, kalau bersama bagi-bagi tugas itu jadi maksudnya bagi-bagi tugas itu dari perwakilan yang jaga, terus dari kesemalan. Kalau kesemalan mungkin Asep, mungkin kalau misalnya ini kan dari ini kan biasa Cidahu atau ini kan suka disuruh-suruh lagi dari waktu itu. Posisi ketika kamu datang, helm ini sudah ada belum? Helm itu pas dari awal itu belum ada Pak. Jam 8 itu? Iya belum. Helm siapa nu ini? Setahu saya itu helm Amel. Dipakai siapa? Setahu saya Yoris. Yang pakai helm ini? Siapa betul? Kalau jaket yang di situ siapa jaket? Danu sudah lihat belum ketika posisi pagi-pagi ini? Yang mana Pak? Itu ada posisi. Helm. Ada jaket itu di ujung. Nggak tahu Pak. Jaket merah. Siapa tahu Pak? Jaket yang ini bukan? Nggak tahu Pak, nggak terlalu. Begitu pas Danu ke rumah itu cuma langsung masuk ke dalam, tapi nggak lihat jaket. Nggak lihat jaket. Helm udah lihat belum? Apa? Helm yang ini udah lihat belum? Belum. Belum ya. Tapi sepengetahuan saksi, helm ini milik Amel, dipakai Ayoris. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Nur? Kamu kan masuk ke TKP. Ya. Kamu hanya melihat-lihat saja. Udah ada yang masuk belum? Sudah ada polisi lain belum ketika kamu datang? Belum Pak. Belum. Belum. Oh, jadi sebelum ada polisi lain kamu langsung masuk ke dalam. Iya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Yoris ada nggak di situ ketika sebelum ada polisi lain? Belum ada polisi. Yoris ada ketika ada polisi lain itu? Setelah Danu Sebentar, kira-kira ini sudah ada polisi lain atau belum? setahu saya belum Pak. Belum ya. Jadi Danu begitu lihat
TKP, langsung masuk lagi ke dalam, Ya. terus keluar lagi. Siap. Nah dari situ Danu pindah kemana? Atau diam di sekitar situ? Diam Pak. Sampai apa yang terjadi selanjutnya? Diam terus dengan yang disuruh gitu. Bertemu Yoris tidak di TKP? Bertemu. Jam berapa? Gak tahu Pak. Diamnya Berapa lama? Sesudah di polis lain atau setelah di polis lain? Sebelum? sesudah. Sudah di polis Sesudah lain. polis lain. Ya kan? Ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Sudah di polis lain. Saya langsung merapat ke Yoris. Saya langsung merapat ke Yoris. Lihat Yoris lagi menangis Yoris menangis di mana lo? di warung nasi. Warung nasi yang sebelah Ya. kanan yang ada ruko-ruko itu. Iya.